What's up GP Gengs, balik lagi di Geomatika Podcast. Mana cerita seru, pengalaman, dan kisah seru ada di sini. Balik lagi sama aku Naila, dan kali ini kita punya tamu spesial yang biasanya ada di balik layar. Sekarang muncul. Coba silakan perkenalan dulu. Oke, apa tadi bilangnya? What's up? GP Gengs. GP Gangs. What's up GP Gangs? Perkenalkan, nama aku Seniapti Damayanti. Biasanya dipanggil Senia. Biasanya aku manggilnya Mbak Sen. Dia anak teman-teman dari 22 biasanya manggilnya Mbak Sen. Mbak Sen. Dari angkatan 22. Oke, Mbak Senia ini orangnya apa ya? Waktu aku pertama kali kenal sama anak 22 tuh bener-bener kayak wah gila ini orang tuh keren banget. Gak usah peres. Tapi Gak jangan usah peres. kayak dari cara kamu ngomong ya, terus kayak setelah aku tahu ternyata oh emang keren beneran. Ya akhir-akhir ini kesibukannya apa Mbak Senia? Ya Allah, ini peres sekali teman-teman. Jadi serius aku nggak bohong serius. Kesibukan aku seperti biasa. Kita adalah mahasiswa Iya betul. yang kesibukannya belajar di kota pelajar ini ya. Iya betul. Selain itu aku juga tergabung di Himpunan Mahasiswa Teknik Geomatika di divisi Medinfo. Mana suara Medinfo? Hidup Medinfo. Gimana gayanya? Medinfo. Gini. Lu prokernya siapa nih? Pokoknya Lulu. Au. Terima kasih Lulu atas banyak ide-ide cemerlangnya. Tiba-tiba aku ada di sini Undang gitu. Mbak Senia ini. Terus selain itu apa Mbak Senia? Selain ikut himpunan, belajar. Aku juga tergabung di kepengurusan IMGI di tahun ini, periode tahun 2023 sampai 2024. Ini delegasiku guys. Delegasi dari Mbak Naila. Ini delegasiku. Banyak banget ya ini ya. Iya, jadi kita banyak kesamaan ya spesial. Kita saling membantu. Iya, wajib itu. Kan kita Wajib. sama satu angkatan, harus saling support ada satu sama lain. Gitu. Ya nggak? Karena kita peduli, kita saling peduli. Iya. Oke. Terus aku juga di luar kampus ini tergabung di salah satu organisasi atau bisa disebut juga Apa tuh? volunteer. Itu namanya Forum Anak. Nah, Forum Anak. ya, tingkatannya tuh ada yang dari kelurahan, ada yang dari Kapanewon atau kecamatan, terus dari kabupaten sampai provinsi juga ada, sampai di ranah nasional juga. Terus forum anak yang Mbak Senia ikutin ini tuh ada di tingkat Wah, aku banyak banget ya kalau misalnya ditanya gitu. Tapi tidak boleh peres, tidak boleh melebih-lebihkan. Tapi aku saat ini menjabat di Forum Anak Kabupaten Sleman sama di Forum Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. wow, udah nyampe provinsi. Wow, boleh nggak jelasin sedikit forum anak Sleman ini tuh bergeraknya untuk apa dan ke arah mana? Oke. Sebenarnya Forum Anak ini adalah salah satu organisasi yang dinaungi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Republik Indonesia ini, teman-teman. Jadi ternyata dulu aku nggak paham terkait Forum Anak ini apa. Dulu karena disuruh sama sekolah. Oh, oleh disuruh. Iya, disuruh sekolah. Karena OSIS kan dulu. Oke. SMP ini kan OSIS. Terus di kecamatan atau di Kapanewon itu tuh lagi buka open recruitment dan setiap sekolah itu wajib mengirimkan 3 delegasi. Nah, aku salah satunya. Setelah itu di tahun 2018 itu aku masuk, terus masih yang kayak anak nggak tahu apa-apa. Masih BNN lah, badan nengok-nengok doang. Betul. Kayak Nggak tahu apa-apa, nggak ada transportasi, masih susah ya itu. Terus habis itu lanjut direkomendasikan tahun 2019. Nah, sebagai delegasi dari Forum Anak Kecamatan Ngaglik ke Forum Anak Kabupaten Sleman. Gitu. 2019. Terus di forum anak Kabupaten Sleman ini biasanya menjabat sebagai apa? Oke. 2019 sampai tahun 2021 aku menjabat menjadi staf Medinfo juga di Forum Anak Kabupaten Sleman. Banyak jiwanya udah Medinfo dari sananya ya. Karena ini ya, Medinfo. karena aku SMK-nya multimedia, jadi sekalian pengen mengulik buat magang juga. Tapi keterusan sampai sekarang masuk kuliah pun kecemplungnya di divisi Medinfo aja. Tetap Medinfo. Itu tuh ternyata betul adanya ya kayak gitu. Terus sejarahnya. selanjutnya
tahun 2021 sampai 2023. Alhamdulillahnya diamanahi menjadi ketua umum Forum Anak Kabupaten Sleman. Ketua umum, lalu aku duduk di sini agak getar dikit ya kalau mau ketua Bersanding umum. dengan ketua umum. Takut salah ngomong aku. Enggak, aman. Jadi aku menjawab tentang Forum Anak itu sebenarnya apa? Sebenarnya Forum Anak ini adalah salah satu wadah organisasi di luar sekolah yang dimana dinaungi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Republik Indonesia yang secara resmi juga diresmikan oleh setiap bupati atau gubernur dari setiap kalangan tingkatan forum anaknya gitu teman-teman. Jadi kami ini adalah organisasi yang mewadahi partisipasi dan aspirasi dari anak-anak dengan rentan usia 0 sampai 18 tahun seperti itu. Jadi mereka tuh lebih fokus mungkin ya ke ini sekolah-sekolah kah atau emang ke antar rumah pun ada. Oh, gila, berarti emang keren banget sih. Ini aku jujur ya, aku bener-bener baru denger forum anak ini tuh begitu aku pindah ke sini setelah berteman sama Senia. Karena jujur aku nggak tahu ya di kota aku ada apa enggak, tapi aku belum pernah mendengar itu sama sekali. Jadi kayak forum anak tuh ngapain? Aku tuh masih clueless gitu loh. Terus kayak mereka tuh ngapain gitu loh? Hanya untuk kayak misalnya ngadain fun game sama anak-anak kah atau mereka juga membantu? Aku nggak tahu. Saya kira emang program kerjanya yang rutin banget dilakuin sama forum anak tuh apa? Kalau ciri khas ya, ciri khas setiap kabupaten itu ada sendiri-sendiri. Kalau Kabupaten Sleman ini punya ciri khas dari tahun 2009, itu namanya Foelah, artinya kumpul bocah. Nah, itu adalah program kerja yang dimana dulu kan masih ngehits banget gadget, anak-anak senang main HP, sampai jarang banget orang itu tahu tentang permainan tradisional gitu. Betul. Akhirnya forum anak ini menginisiasi terkait adanya permainan tradisional yang kita adakan setiap 1 bulan sekali di setiap berbeda tempat gitu. Jadi kayak mengajak teman-teman tuh buat main bareng lagi, membangun chemistry satu sama lain kayak gitu. Itu Awalnya seperti itu. Aku tiap ngeliat snapgram yang biasanya ya kalau lagi ada acara forum anak. Terus seru banget, kayak bener-bener tiba-tiba jadi komentator, main bola. Tiba-tiba main apa tuh? Permainan tradisional. Terus kayak setiap mereka kumpul ya di sekre. Iya, di sekre. Sekrenya itu seru gitu loh, tiba-tiba ngechat. Tiba-tiba ngechat tembok. Iya, seru banget, tiba-tiba bikin TikTok apa jungkir-jungkir, masukin motor ke selasar. Itu seru loh. Betul. Iya. Seru banget. Terus itu setiap kalian tuh kumpul sebagai pengurus ya berarti? Iya. Itu tuh rutin kah? Apa emang nggak rutin kayak aku mau kumpul aja, kalau saya itu enggak. Kalau untuk keseluruhan pengurus itu setiap bulan rapat rutin. Kami ada dress code-nya. Misalkan kemarin dress code-nya itu baju sekolah, baju SMA. Nostalgia. Iya, nostalgia. Tapi untuk yang pertama itu rapat rutin pertama itu kami pakai baju olahraga. Senam bareng lah. Iya di depan. Jadi kami tuh kan ada tempat sekrenya gitu kan. Terus ada halaman. Nah depannya itu lapangan Pemda teman-teman. Jadi kantor kami ada di Dinas P3AP 2KB Sleman, beralamat di Jalan Roro Jonggrang nomor 8, Beran Kidul, Tridadi, Sleman. Kalian kalau main kayaknya boleh deh. Kalau main data aja, jangan lupa dicatat. Ambil dari harus catat. Siapa tahu main ketemu orang Sleman. Boleh tak main ke sana? Boleh mampir. Boleh. Tadi aku pengen kalian namanya catnya baru warna pastel. Iya. Aku tuh seru banget itu langsung tiap relax kita tiba-tiba lagi ngecat ruangan, beres kuliah nih tiba-tiba ngilang nih bahasa dia kemana tiba-tiba SG lagi ngecat ruangan gitu loh. Seru banget. Aku tuh pengen main gitu loh. Terus kalau misalnya kira-kira nih kita kan sebagai mahasiswa ya udah nggak masuk usia anak dong. Itu bisa nggak sih kalau misalnya nanti next Forans punya acara atau kayak gitu kita ikut? Forans ini terbuka buat semuanya. Tapi untuk pengurusnya ini hanya rentan 0 sampai 18 tahun. Tapi kebanyakan usianya itu kan 12 sampai 18 tahun. Nah, kalau misalkan teman-teman mahasiswa ini ingin masuk ke seperti volunteer pada anak-anak atau ke remaja, itu bisa banget. Di ranah kampus, di ranah sekolah itu ada yang namanya PIKR. Jadi kayak remaja gitu loh, remaja yang lebih mengedepankan tentang remaja. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, forum anak ini adalah adiknya dari PIKR atau genre. Nah, genre ini juga berfokus kepada anak-anak atau juga kesesaran anak remaja. Jadi jenjangnya itu tingkatannya naik seperti tapi itu. mungkin yang ngurusnya kita dari orang-orang di
disebut apa, remaja apa dewasa? Remaja. Remaja. Hmm. Remaja tuh dari umur berapa ke berapa? Kalau nggak salah tuh dari umur 17 tahun sekian kalau nggak salah. Kalau nggak salah karena belum kita masih balik ke remaja. sana. Iya. Kamu masih remaja guys. Bisa. Jadi bisa jadi duta genre juga kemarin. Oh, aku tertarik kalau suka kayak seru gitu loh untuk join kayak gitu. Terus kalau misalnya dekat-dekat ini, Forens ada ngadain kegiatan atau apa nggak? Eh, kebetulan ini adalah akhir periode di bulan akhir periode. ini tuh kami punya bukan spesial sih sebenarnya ini kita selesaikan proker kita tahun ini. Penutupan proker kah? Sebenarnya bisa dibilang iya tapi bisa dibilang tidak karena ini juga kolaborasi sama Duta Anak Kabupaten Sleman juga. Oh beda. Sama Sama sebenarnya, cuman bersinergi bareng aja. Oh, I see. Gitu. Apa nih acaranya? Acaranya itu kita berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namanya adalah Pekan Budaya Disabilitas. Oh, Gitu. bareng anak-anak disabilitas. Ya, Tuh, guys, walaupun punya kekurangan, tapi tuh pasti ada kelebihannya gitu loh. Itu banyak banget serius. berarti bentuk apa? Pameran. Kalau dari forum anak sendiri itu menyajikan pameran seni karya dari teman-teman disabilitas Wow. dari sekolah SLB atau sekolah luar biasa di Kabupaten Sleman. Itu berarti banyak dong soalnya, nggak cuma satu. Nggak cuma satu, kami mencoba pendataan sama kira-kira SLB mana yang ternyata bisa memberikan karyanya untuk kami ceritakan ke orang lain gitu. Itu sistemnya pamerannya apa ada kayak storytellingnya gitu loh? Gimana ya bahasa storytelling itu bisa kayak nanti dari anak-anaknya datang terus menceritakan tentang apa gitu atau emang cuma pure menampilkan karyanya gitu? Pure menampilkan karyanya aja. Cuman besok di acaranya itu ada talk show sama teman-teman disabilitas, ada pelatihan juga, pelatihan bahasa isyarat, terus ada yang terkait dengan teman-teman disabilitas, kayak gitu. Bisa main bareng juga kayak gitu. Itu dari tanggal berapa? Dari tanggal 3 sampai tanggal 20, kebalik, dari tanggal 27 November, Oh, astagfirullahaladzim. udah lewat. Ya Tanggal ampun. besok Senin tanggal 27 itu pembukaan sampai tanggal 3 Desember. Oke, ini dulu Mas Yan, siapa tahu Oh iya, kurang boleh ya. fokus. Tempatnya itu ada di Di mana? bawahnya Bukit Teletabis. Bukit Teletabis. Jadi rumah domes kalau dibilangnya, rumah Apa Teletabis. Jadi itu ada satu komplek rumah yang bentuknya kayak Teletabis. Rumah setengah lingkaran. Itu di mana? Itu di Prambanan ada. Aku juga baru tahu pas dapat kabar ini. Kalau ngomongin Teletabis ada satu Bukit Teletabis tuh di Malang nggak sih? Kayaknya iya. Tapi Malang nanti apa juga di ada. mana gitu. Walah. Main jauh ya berarti? Terus kamu gimana? Pulang pergi? Sementara itu belum kepikiran mau pulang pergi atau enggak, tapi kemarin sempat difasilitasi kamar di atas pamerannya itu buat istirahat juga. Terus teman-teman forum anak kan juga ada yang asalnya dari sana. Nah, itu bisa banget kita manfaatkan buat teman-teman transit juga. Soalnya rencananya kami juga mau mengundang dari teman-teman forum anak tingkat kecamatan kayak gitu. Oh, jadi biar makin rame. Terus apa ya? Bahasa gathering. Gathering apa? Gathering apa tuh namanya? Gathering forum anak. Kumpul forum anak gitu. Terus selain gabung di forum anak ini kan organisasi luarnya. Organisasi luar Iya. ya. Untuk organisasi di dalam kampus di himpunan. Apa sih biasanya megang proker apa di himpunan ini? Himpunan di Medinfo ngambilnya prokernya itu live report and recap. Terus ada proker selanjutnya lagi namanya tentatif. Itu Apa tuh masih tentatif? Apa itu rahasia? Rahasia. Oke, boleh rahasia. Kita sebut namanya dulu tentatif. Oke, tentatif tuh. Sama kemarin yang bikin press release kabinet Fortis ini. Keren kalau press release itu keren. Gerak-gerak guys. Itu masih belajar teman-teman. Tapi belajarnya aja, proses belajar aja udah sekeren itu. Enggak keren Dan itu. gimana sih biasanya ini kan kalau urusan Medinfo ya, urusannya kan berarti sama desain, sama apa ya, desain terus ide yang baru. Gimana caranya bisa dapat ide kayak gitu? Selalu baru dan selalu up to date. Oh. Caranya itu adalah banyakin referensi.
kalau di kuliah biasanya kita lebih banyak baca jurnal dan lain sebagainya ya. Iya, kita udah hobi kita selalu mungkin membaca jurnal. Membaca jurnal. Membaca jurnal. Kan hobi sekarang. Iya, itu Yes. membaca jurnal adalah hobi teman-teman sekarang. Baca jurnal, baca proceeding atau apa Baca lagi. buku. Ah iya, itu udah hobi sekarang. Membaca buku terbitan Bapak Basuki terkait survei terrestris Betul. ilmu tanah. Tanah. Itu adalah buku kunci utama Iya. pentingnya kita dalam menulis laporan praktikum. Apalagi tentang geometria itu bukunya sudah merangkap. Tuh Betul, ada lah apapun. semua di situ. Hmm. Ayo lanjut lagi. Dapat idenya biasanya dari mana, referensinya tuh lihatnya dari mana? Biasanya aku ini kan suka stalk kayak apa sih organisasi lain gitu, apalagi yang kayak menginspirasi. Kan misalkan di forum anak itu kan juga ada yang namanya sosial media terinspiratif. Nah biasanya ngambil juga dari situ, nggak ngambil sih, cuma kayak bahan referensinya tuh di sana. Terus kalau enggak, biasanya teman-teman ini kan punya rekomendasi, banyak teman-teman yang dia tuh organisasi di luar juga, jadi bisa mengambil atau referensinya tuh dari sana juga. Tapi yang paling penting dan yang terpenting adalah Pinterest. Itu Idenya ada di situ. kuncinya anak Medinfo. Iya di Betul. Pinterest. Pinterest. Aku lebih suka pakai Pinterest, terus habis itu aku modifikasi sama Flickr. Flickr itu adalah salah satu tempat yang isinya juga bisa bahan desain vektor yang kamu bisa dimasukin ke model kamu lagi. Biasanya aku pakai softwarenya itu Corel Draw untuk saat ini, tapi pernah pakai AI bukan Adobe Illustrator. Hmm. Mainnya udah nggak pakai Canva guys. Pakai. Apa sih masih kalau pakai nggak Canva mendadak aja. mainnya? Oke. Kalau nggak mendadak aja. Itu ini loh, bisa kayak ngedit pakai apa AI terus Corel tuh susah nggak sih? Maksudnya kayak ya susah gitu loh. Kalau Canva kan kita tinggal nyari elemen gitu loh, langsung ketik. Gampang. Sebenarnya itu Mas Haris aja bilangnya gampang. Gampang katanya. Sebenarnya nggak begitu bisa dibilang gampang, tapi nggak bisa dibilang susah juga. Menurut aku tergantung kamu ngembangin idenya kamu dari mana. Sebenarnya enaknya Corel, enaknya Adobe Illustration tuh karena dari satu objek itu kamu bisa ngembangin ke banyak hal gitu. Jadi kalau di Canva kan hanya elemen itu aja, terus kamu nggak bisa edit lagi gitu kan. Kalau di Corel atau di AI itu di AI itu biasanya bisa dikembangin lagi. Jadi kamu bisa bentuk yang lain hal, kamu punya ide baru, saya langsung dicantumin ke situ. Misalnya motor aku jadi punya sayap gitu. Iya, bisa. Oh dong. Aduh. Soalnya kan kayak kadang kayak aku juga butuh gitu loh untuk kayak misalnya ngedit sesuatu atau aku join kepanitiaan kebetulan ngambil Medinfo gitu, kadang aku suka stuck gitu loh. Kalau kok amin. Terus kayak suka stuck gitu loh, ini kira-kira elemennya harus aku kasih apa lagi gitu loh. Terus kayak kadang nggak puas aja gitu loh sama elemen-elemennya. Nggak, aku tidak bermaksud untuk menjatuhkan Canva, tapi kadang aku emang orangnya kan manusia tuh sulit untuk bersyukur ya kadang, jadi Belum merasa puas ya, Wak? belum rasa puasnya tuh belum gitu loh. Dia kan kayak tapi kayaknya susah gitu loh pakai Corel ini. Kayak bahasa ini belajar tuh dari otodidak tuh ini kan yang belajar sendiri gitu kan ya. Gue tuh nggak otodidak guys. Terus gimana Jadi diajarin? ceritanya gini, dulu itu SD itu udah ada TIK. SD ada sih, tapi aku dulu nggak belajar itu. Ini Karena amat SD-nya belajar. SD aku udah bikin PPT. Oh. Dulu aku SD megang komputer buka YouTube doang. Aku nggak pernah buka YouTube, Kak, kamu tahu. Dulu SD nggak pernah dapat akses buka YouTube. Kakakku itu pinter TIK. Terus dia adalah lulusan TIK terbaik di SD aku. Terus SD aku ini kebanyakan bikin gambar paint, di paint, terus di PPT kayak gitu, bikin animasi kecil-kecilan kayak gitu. Dulu kayak gitu, terus bikin Word tentang nulis apa. Dulu itu banyak banget tulisan-tulisan yang kayak teman-temanku tuh cerita habis liburan tuh ngapain aja, terus dapat pengalaman apa aja. Dan di kelas 5 ini, aku ini tuh orangnya sangat haus perhatian. Jadi aku suka bercerita. Oke. Dan guruku ini sangat kayak, ayo Put, keluarkan semuanya Put, keluarkan. Jadi dulu nama kecilku bukan Xenia, Tapi Putri. Puput. Iya. Oke. Puput. Mbak Put, apa kita sekarang panggilnya Mbak Puput? Jangan dong. Ganti. Jangan dong.
Sebenarnya aku teman SD kamu Mbak Sen. Cuma aku nggak pernah terlihat aja. Jadi aku panggil dia nanti Mbak Puput aja. Boleh. Terus menginjak SMP ini udah aku kelas 5 SD itu dikasih akses laptop sama ibu aku. Jadi aku tidak memegang HP sampai kelas 7 SMP, tapi dipegang laptop. Jadi aku bebas apapun itu, install software, hardware, main game dan lain sebagainya. Kayak gitu. Habis itu kelas 8 itu mulai guru aku TIK itu mengenalkan tentang si Corel ini. Kelas 8 SMP. Aku lagi ngapain ya kelas 8? Enggak, sumpah. Aku SMP tuh nggak ada pelajaran TIK malah. Oh iya. Iya, jujur. Sumpah. Kayaknya tuh ada pun. Iya, terus kayak suka-suka gurunya aja gitu loh. Mungkin hari ini belajar ini, mungkin besok apa gitu ya. Udah suka-suka dia aja. Ada sih kayaknya mengenalkan, tapi kayak ya udah gitu-gitu aja gitu. Taka harus bangga sama SMP-nya sih menurut aku. Satu kelas lah. Iya. SMP itu produk pertama yang aku buat adalah membuat kaos dari Corel Draw. Buat kaos dari Corel Draw. Setelah itu ada project membuat brosur karya wisata. Jadi aku ambil itu dari daerah yang ada rawa pening apa ya kalau salah. Apa tuh rawa pening? Kayak destinasi wisata. Jadi kayak aku bikin brosur yang isinya bolak-balik. Itu isinya kayak isinya tuh perjalanan wisata. Itu pakai Corel terus dikumpulin. Aku inget banget itu. Itu keren sih. Coba kayak mungkin aku dulu dapet ya, tapi sampai sekarang aja aku lupa. Berarti emang nggak jelas, nggak gitu. Maksudnya kayak materi, ya akunya yang nggak jelas itu loh. Kayak materinya tuh loncat-loncat gitu loh. Jadi kayak aku agak bingung gitu. Tapi keren gitu loh dari SMP terus kayak ingatannya dan masih terapin tuh sampai sekarang. Iya. Terus bahkan sampai jadi di delegasi IMGI pun. Kalau kalian nggak tahu IMGI itu adalah Ikatan Mahasiswa Inggris Indonesia. Dia adalah delegasi di Medpub Info. Medpub Info itu media publikasi dan informasi. Dia menjadi staf terjunnya tetap aja gitu loh, Sama. Medinfo lagi gitu kan. Terus tapi keren gitu loh, misalnya kayak kamu pernah ngerasa nggak sih bosan gitu loh jadi anak Medinfo terus? Bosan ya? Iya. Sampai saat ini belum pernah. Wow. Karena partnernya semua asik. Iya. Serius asik gitu. Terharu langsung di belakang layar terharu tuh. Iya. Kenapa bisa sangat asik itu dulu karena di Forans periode pertama itu dibimbing banget sama mas mbakku yang di sana. Semua desain yang dibikin sama aku itu selalu diapresiasi setinggi-tingginya. Sampai dibikin brosur buat 500 lembar dicetak. Itu hasil desain aku. Terus aku disebarin sama semua orang itu desain aku terus kayak Mbak Siva terima kasih banyak atas bimbingannya. Mbak Siva nanti Mbak Siva harus banget nonton podcast ini sih. Iya, Mbak Siva. Terus apapun desainnya itu Mbak Siva jarang banget ngerevisi yang ini harus begini, ini harus begini. Dia selalu bilang ini udah bagus kok Sen, udah di post aja. Makanya sebenarnya Instagram Forans yang pertama itu sangat berantakan teman-teman karena yang megang aku dan itu masih sangat belajar. Saya kan belajar, makin di sini kan makin Keren banget lah. Jangan pers dong please. Dia tuh kalau dipuji tuh gitu, padahal aku punya sesuai banget. Iya, sedari Ya ampun, sumpah aku tuh beneran. Ya Allah. Ini yang aku sebutkan di awal setelah kenal Senia beneran keren orang ya. Itu bener. Kayak misalnya kalian bayangin di tengah-tengah sibuk kita ya kuliah semester 3 tau lah ya. Iya. Seperti apa gitu. Iya. Terus kita berdua sama-sama ngambil praktikum 4 semester ini. Tapi masih bisa jadi ketua umum Forans. Kamu masih ikut himpunan. Kamu masih ikut IMGI. Terus masih ikut kepanitiaan yang lain. Itu kamu cara bagi waktunya itu gimana gitu. So kayak kalau aku dengan masuk panitia ini, Senia ikut jadi panitianya juga. Masuk ke panitia ini Senia ikut jadi panitia juga. Kayak semua nama tuh ada Senia gitu loh. Gimana caranya kamu bagi waktu gitu loh. Sementara tuh kayaknya
timeline kalian untuk mengadakan acara atau kegiatan tuh di waktu yang berdekatan ya. Walaupun waktu yang berdekatan tapi kan persiapannya pasti jauh-jauh hari dong. Itu gimana caranya kamu mengatur waktu kamu supaya gak keteteran Ya. tugas? Menurutku ini adalah salah satu kayak hasil dari ibu aku yang memberikan banyak sekali pressure dulu pas SD. Tapi itu Tapi sangat- pressure ya, waktu SD dikasih pressure. TK lebih tepatnya. Jadi Wow. gini ceritanya, ibu aku adalah orangnya yang sangat tertata. Ibu aku sangat mengetahui kesibukan anaknya itu seperti apa sampai saat ini. Jadi TK itu dulu ibu aku adalah single parents. Oke. Terus selanjutnya itu TK aku ini dicarikan TK yang hampir full day. Anak TK loh dikasih full day. Aku TK umur 3 tahun. Wow. Aku 3 tahun nih di PAUD. Kalian tahu PAUD gak sih? Apa ya? Bermain ya? Tahu ya, dia taman bermain kayak gitu tapi agak islami gitu. Dia ngeluh ya Allah pengen pulang, pengen kerja dan aku nggak mau sekolah gitu loh. Aku pengen pulang, pengen main. Ini tadi Sampai di TK. full day. Ya. Nih guys, kalau kalian tahu kenapa nanti tiba-tiba footage agak berubah geser dikit ya, Mohon tahu maaf ya, lah. teman-teman. Dari 2 podcast kemarin juga apa trouble lah. Kita Kita lanjut. ganti kamera. Iya. Ganti kamera. Mas, Medinfonya kita ganti kamera. Buat periode selanjutnya Oke. berarti. Lanjut. TK udah full day. TK full day itu sampai jam 4. Jam 4 sampai habis Isya itu belajar membaca dan berhitung. Oh, berhitung. Menulis. Itu berarti belajarnya sama ibu. Enggak, sama jadi di sekolah di TK itu ada yang namanya Bu Ida. Makasih Bu Ida sudah mendukung saya dari Bu Ida. kecil. Bu Ida ini Produk itu didikanmu, Bu Ida. saya bangga loh punya Bu Ida. Jadi Bu Ida itu kayak kalau nggak salah itu adalah anak ketua yayasan dulu. Terus abis Ketua itu- yayasan TK-mu berarti. TK aku juga RA kok, RA. Tuh apa? Kayak apa ya? Islami gitu Iya, kan? Islam. Tapi anaknya nggak Islami, barbar ini anaknya. Bocah-bocah Bandung. Waduh. tapi TK aku nggak pakai kerudung, padahal RA. Astaga. Itu agak wow, tapi oke lah, oke. Oke, boleh lah. Terus abis itu sampai habis maghrib atau menjelang isya itu biasanya ibu aku jemput buat pulang. Nah itu setiap hari seperti itu. Habis itu SD menginjak SD itu si anak Badung ini meminta RA ini terus ibu minta ke ibu aku, mah aku pengen bisa nari. Saya dari TK tuh diajarin nari sama Bude. Habis itu ibu aku juga ngelesin nari sampai dari kelas 2 SD sampai kelas berapa ya? Masuk SMA apa ya? Setelah SMA. Jadi deket-deket COVID gitu. Berarti itu sanggarnya di luar. Iya, sanggarnya di luar. Berarti kalau dari kelas 2 SD dia udah jadi senior banget di sanggarnya. Enggak ya, Baik. sesenior itu sih. Tapi enggak, jobnya enggak yang sampai. Tapi keren loh, Suah. Kamu tidak bosan dengan apa ya kegiatan bertahun-tahun itu loh. Iya, Jujur aku orangnya bosan. konsisten. Dia Karena keren. dibantu sama ibu juga. Dan kalau aku orangnya bosan parah. Join kelas mewarnai kalau misalnya next kelasnya udah gak menarik, aku nggak mau ikut. Tapi biasanya kayak gitu, kebanyakan anak-anak kan coba-coba kan. Iya betul. Ibu Cari. ibu aku juga ngebolehin anaknya tuh semua coba-coba tahu. Adikku tuh pintar ngelukis. Adikku pintar main alat musik. Dia misalkan dibeliin alat musik, baru kemarin dibeliin alat musik yang Wow. punyanya orang hadroh, yang tuk gitu. Apa ya? Kalau di aku nyebutnya tagonian. Aku nggak tahu. Kayak hadroh pokoknya. Ini kan yang Itu kencering-kencering gitu kan. itu adikku bisa main kendang yang 2 tangan begini. Main gitar baru proses ya, semoga bisa anaknya Amin. Main kendang ya. Setahu tuh yang gini susah tapi nggak bukan sih? yang begini. Yang gini. tapi itu susah. Ketipung. Iya, tapi itu susah kayak apa ya? Tangannya beda-beda. Iya kan? Iya. Itu masanya itu. Berarti Iya. apa ya? Otak kanan kirinya jalan gitu sih. Itu keren deh. Pinter banget tuh anaknya, serius. Adikku, aku sangat membanggakan, aku tahu. Hmm. Tapi kadang kamu tidak melihat aku. Sedih. Nih, tolong. Kakakmu ini memang jarang di rumah, mohon maaf ya. Aduh. Terus Lanjut SD itu juga sama les di luar dari kelas 2 sampai kelas 6. Enggak, sampai kelas 5 doang. Itu les sama latihan nari. Oke. Terus abis itu SMP mulai lanjut ke tahapan mengekspor diri sendiri. Di sekolah itu
kelas 7 masih nggak tahu apa-apa. Dulu pernah diajak ngisi pentas seni di SMP, terus habis itu baru kelanjutan itu Itulah. mulai dari kelas 7 itu OSIS, kelas itu masih nolep-nolepnya. Kelas 7 itu masih kayak explore banyak hal yang pengen dicoba-coba tapi belum kesampaian. Terus baru kelas 8 itu yang bener masa menurutku kayak masa jaya-jayanya gitu. Kayak masuk OSIS, masuk polisi keamanan sekolah, habis itu masuk PKS. ya, terus iya, masuk dewan penggalang, habis itu apa tuh Dewan? Oh, pramuka. ya, aku pramuka, terus habis itu salah satu anggota peleton inti juga Paskib. Dan salah Ini satu emang dari MC ini, MC upacara bendera tingkat kabupaten. Wow, tingkat kabupaten. Aku beneran minder guys di sini. Ini beneran kayak dari SMP nih orang tuh sudah berkecimpung ke dalam organisasi Iya. sebanyak itu. Berarti udah dulu awal-awal kamu SMP pernah ini gak sih kayak stres banget itu loh, kayak organisasi itu kan banyak kan. Kayak mungkin sekarang udah gak ada apa-apanya mungkin, kayak kalau dulu kan berarti kan masih muda banget. Terus secara kamu ngatur waktu itu gimana? Kan kalau misalkan sekolah SMP, aku ambil contoh dari kelas 8 aja ya, yang mungkin agak padat. Kelas 8 itu aku setiap hari Rabu berangkat jam 6, itu sampai sekolah harus jam setengah 7 buat PKS paginya. Oh iya ya, PKS Terus, kan iya. jaga depan ini ya. OSIS kan nggak begitu, program kerjanya nggak begitu selancar yang sekarang mungkin ya. Terus abis itu Tonti itu di setiap hari, kalau nggak salah hari Jumat atau Senin gitu. Karena kami sampai hari Sabtu dulu. Yang pas manak-manaknya 5 hari sekolah, kami 6 hari sekolah. Itu aku paling nggak suka sekali. Ya mohon maaf, tapi seperti itu hasilnya. Setelah itu Senin itu biasanya jadi MC pembaca pas ya? protokol ya. Protokol. Protokol. Terus habis itu sore antara hari Senin atau hari Senin atau Jumat itu pramuka. Senin Rabu ekskul, Selasa Kamis les, dari sekolah ada les juga. Sisanya itu buat bermain. Jadi di rumah tidak pernah kurang dari jam 7 malam. Habis itu jam 7 malam aku latihan nari sampai jam 10 biasanya. Sorry tapi mohon maaf kalau misalkan merasa aku kayak sombong banget. Enggak, tapi tuh jiwa capek aku langsung bergejolak. Speechless kan? Ya, bisa ya gitu bocah SMP dulu sepadat itu. Dulu kayaknya isi SMP bisa bermain bersama teman-temanku. Pulang juga les males-malesan. Bisa loh sampai Bisa. wah, gila. Tadi tuh kamu suka ngeluh gak sih ke ibu? Bu, aku stres banget. Mulai SMA sampai kuliah ini baru merasa mulai wah stres banget gitu. Karena dulu masih bisa dilampiaskan dari nonton anime, baca buku, baca manga, terus masih banyak kesibukan karena kan di rumah kan emang hampir nggak ada waktu ya. Jadi kayak bener dipaketin gitu jadwalnya. Terus pas mulai SMA ini kan aku bener vakum dari semua organisasi. Oh ya kecuali dulu Oran, terus ada MPK juga, tapi nggak sehektik itu. Sama Dewan Ambalan, tapi benar nggak sehektik itu. Di SMA Dibanding ini SMP ya, Iya. SMP kayak segala kamu ikutin itu. Semua kan, semua kamu kayak gas gitu lah. Iya, itu. Terus SMA ini mulai SMA agak renggang lah hektikannya. ngerasa di berenggang karena mulai COVID ya. Terus Oh iya. akses semua hal itu kan ditutup. Apalagi sekarang terus habis itu lanjut ke kelas 12 itu baru yang mulai kayak MPK, DA-nya kan nggak ada kemajuan sama sekali belum. Jadi sekolahku tuh agak susah adaptasi gitu loh tentang hal tersebut gitu. Jadi ya udah difokusin aja ke kelas 12 tentang TA-nya, tugas akhirnya, terus tugas akhir LSP dan lain sebagainya itu masih banyak. Tugas akhir? Tugas akhir SMK ya? Iya, Itu SMK. ngapain tugas akhirmu? Tugas akhirnya setiap anak membuat film produksi. Jadi kayak iklan masyarakat gitu. Itu baru yang buat uji sertifikasi kelayakan. Kalau sama buat LSP gitu.
Jadi kayak misalkan kamu nggak mau lanjut kuliah, kamu bisa pakai satu kartu buat kamu kerja setahun gitu. Itu namanya LSP. Terus itu ada ujian yang kedua itu aku cuma dapat bahan dari video footage itu bikin satu video sama bikin desain grafis. Aku ini bukan 10% jujur apa. Aku mau masang motor sepadan gitu. Wah, gila. Terus itu tuh berarti pas 12 kamu ikut ujian sekolah masih ada kan kamu ini? Ada ujian sekolah, ada UPAK juga dibandingin sama foto BTS. SMA ngapain SMA? SMA kan COVID. Kelas 11 kan COVID, kelas 12 awal masuk. Terus pas mau US libur guys kalau aku karena teman-temanku satu kelas berenam semuanya sepatu tutup semua. Dan aku rolling gitu. Itu gara-gara rolling, tiba-tiba dalam sekolah sini ketahuan lah kita COVID, langsung experience semua karena banyak anak tutup sekolah. Dan aku gitu, aku siapa nanya sekolah, main. Nggak ada nih kayak begini-begini, bikin biasa juga S doang nggak sih? Dulu kita semua S doang bisa pakai ya. Ternyata sekarang nggak sepadan itu. Oh, PKL maksudnya lupa. Anak SMP kau tuh kayak PKL ya? Tapi PKL ini aku bener-bener senang itu. Jadi terima kasih bapakku, ya anak Pak Pemki kalau salah. Itu dengan membimbingku PKL. Jadi aku berempat ini selama sebulan. Jadi kan PKL sebulan. 3 bulan atau sebulan itu kalau salah. Itu kami setiap bulan bisa belajar untuk anak-anak. Terus ya tugas kita itu hampir sama seperti ini, cuman bedanya aku adalah salah satu cast atau aktor untuk kayak video yang menghafal kayak iman, Islam. Cuma tidak di post aja karena masih ada copyrightnya. Ini video edukasi Iya kayak yang lagi viral kids apa itu? tahu nanti. Terus coba nanti nggak? Nanti sih. Matiin tetap record. Record lah. Record. Oh iya. Berarti sampai mana? Oke. Tadi bahas apa ya? Bahasa dulu. PKL. PKL ini aku kamu Jalan-jalan jalan-jalan. kemana-mana? Serius? Ya guys, aku ambil makan di sini. Nyoba ini dulu ada apa namanya kayak art studio namanya aku mah ingat art space. Jadi itu ada di daerah Jalan Danrejan tapi bukan Danrejan tuh mana? kayak Prawiro Taman gitu daerah situ tapi yang sebelah sana lagi Jogokarian hampir dekat Jogokarian kalau kalian tahu itu di sana banyak banget art space yang kira-kira banyak banget. Ada satu pelukis yang aku ikutin tapi aku lupa namanya karena Apanya aku ngikutin tapi dia lupa lupa namanya. ya. Terus abis itu sering banget ke daerah Kulon Progro Oh iya mainnya. ke Kulon Progo buat main doang. Bu anaknya bulat bu. Tapi mama aku Manja tahu. banget. Misalkan nih kita jadi bapakku yang pembimbing di PKL itu selalu bilang hari ini ada kerjaan nggak? Kalau nggak ada pergi aja pulang maksudnya. Terus kalau enggak dari kemarin misalkan janjiin kita mau ke coffee shop mana? Itu sumpah Pak, aku kangen masa-masa itu. Bayangin dia waktu PKL SMA ditawarin hari ini kita mau ke coffee shop mana? Iya, suruh cari tempat rekomendasi mau di mana. Keren. Sering banget kayak gitu. Nah, Ini beneran nggak ada kayaknya stres-stresnya karena ternyata organisasinya yang dia ikuti tuh se-fun dan se-asik itu gitu loh. Kegiatannya tuh nggak yang monoton, kamu kayak diam gitu. Pantesan aku ngeliatnya setiap hari kayak happy kiowo tiap hari. Enggak se-happy itu. Tapi kayak Adalah. kamu tuh selalu senyum gitu loh. Kayak bisa kalau datang ketawa. Memang membuat hari dengan menyetel JJ itu wajib teman-teman buat Jadi- meningkatkan rasa bersemangat. Xenia ini punya satu playlist Spotify. Wih, Namanya- gila, jadi apa Sania sih? Namanya apa sih? Racing Ngagle UPN. Jadi itu tiap hari dia PP kampus
Rumah itu pakai itu. Pakai biar nggak ngantuk. Bukan nggak ngantuk sih, kayak kalau misalkan nih kamu di rumah udah bangun itu rasanya kamu pengen nangis. Pernah nggak kayak gitu? Nggak tahu, tiba-tiba bangun terus kayak gitu kan. Terus habis itu menjalani di rumah tuh rasanya kayak boring, nggak tahu ngapa-ngapain. Terus kamu harus berangkat kuliah, terus tiba-tiba kamu di kuliah tuh kepikiran, ya aku habis ini, terus matkulnya ini, wah terus ini. Tiap hari aku kayak gitu. Gitu kan. Nah, harus ada yang mendistrak kepikiranku tuh kayak gitu. Jadi harus mencari hal lain. Betul. Kayak gitu. Jadi setelah melewati, ya berarti itu kan sebagai bentuk stres Senia ya. Jadi mengatasinya dengan JJ Spotify. Jadi racing ngedrik UPN, kalian harus cari itu di Spotify. Itu Kane sih, serius kebanyakan teman-temanku mereview Kane. Aku nge-add lo di Spotify aku. Serius? Terima kasih loh. Cuma aku nge-add itu. Jadi pesan kamu nih untuk teman-teman di luar sana yang baru mau nyobain organisasi apa? Kalau kamu udah ada niat atau tiba-tiba kamu kepikiran, ih pengen deh kayak dia, cobain deh kata aku mah. Jadi jangan takut untuk Mencoba. Misalkan kamu udah ada pikiran, kayaknya itu asik apa aku coba tapi aku masih kurang ini. Terabas aja udah. Kamu nggak usah dengerin sana sini karena yang akan memikirkan dirimu sendiri itu adalah kamu bukan orang lain. itu quotes of the day-nya dari Senia. Yeah. Mungkin dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar soal koran, IMGI, himpunan, Medinfo dan segala macam bentuk kegiatan Senia dari awal dia nyemplung masuk organisasi. Aku berterima kasih banget Mbak Senia, sumpah aku dari tadi di sini speechless, beneran speechless tuh, karena aku bener kayak wah gila, ini cewek ini keren banget, definisi independent woman keren banget. Makasih Senia sudah mau datang. Jangan lupa terus saksikan podcastnya dari Geopods karena podcastnya tepak. Jadi kan jangan bosan-bosan ngeliat aku. Mungkin sampai di sini aja. Geomatika Podcast kali ini. Jangan lupa tetap di like, comment, subscribe, tonton juga podcast sebelumnya. Sebelum udahan kita wajib salam koordinat kali ini biar Mas Juta yang pimpin. Salam koordinat ya. Ayo Mas. Ayo. Salam koordinat. Ayo. Salam koordinat. Salam. Salam koordinat. Salam. Salam koordinat. Salam. Geomatika. Petakan dunia. See you di podcast selanjutnya. See you. Terima kasih pisang See you gorengnya. besok. Atau Iya, Bang. kalau panas disebutnya? Iya kok.